Are you ready? Tepuk tangan. Bapak Ibu dari YKK, silakan Bapak kita ke sebelah sini. Teman-teman kita dari YKK sudah hadir, sudah sampai untuk melaksanakan kegiatan bersama tim Dunia Outbound. Kita tanya ya perjalanannya gimana? Kira-kira gimana Mbak perjalanannya? Macet sih. Macet. Jadi kita berangkat jam 6 ya Mbak dari ya. Pas jam 8 kita macet di pintu karena yang buka tutup. Buka tutup. Oh iya, Kita karena mungkin. tunggu kurang lebih 45 menit ada ya. Oh jadi sempat turun dulu nggak tadi? Iya. Oh, yang merasa HIV harus ingin pipis, mampir toilet Bukan terdekat. lagi. Tadi saya ngamen di sana. Jangan-jangan yang mesin di sana juga Mbak juga. Iya, kok tahu sih koordinatornya. Koordinatornya, bahkan ngumpulin ya. Iya. Luar biasa. Tapi pada dasarnya nyaman ya. Biasa. Kondisinya masih dalam dari rumah sudah dalam keadaan semangat atau belum nih untuk kegiatan gitu? Udah sebulan yang lalu. Udah pengen banget lihat. Iya, ready to go. Jadi Semangat banget. artinya siap ya untuk melaksanakan kegiatan kita ya. Siap. Siap. Oke, kita akan lihat aja buktikan nanti sampai nanti ketemu di kegiatan berikutnya. Check it out. Hello. Hi, hello. Oh, hi. Iya, hi, hello. Hello, hello, hi, hi. Apa aja ya? Pagi, udah lupa ya. Kita coba semangat pagi. Apa kabarnya kakak? Are you ready? Luar biasa, tepuk tangan dulu sekali lagi buat kita semua. Baik, selamat pagi teman-teman rekan-rekan outbounder seluruhnya. Pagi hari ini kita berada di Cibogo Leadership Camp dan selama 2 hari ke depan kita akan berkegiatan luar biasa dengan YKK. Sebuah tantangan, simulasi yang akan menunjukkan banyak sekali rintangan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dengan kekuatan tim yang solid, dengan kepercayaan satu dengan yang lain, tidak ada tantangan atau rintangan yang berat. Pasti bisa dilalui. Semangat! Apa kabar nih kakak? Ya Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita masih diberikan beberapa nikmat kesehatan dan macam-macam yang masih sangat banyak ya. Mudah-mudahan nanti kita agenda kegiatan kita ini dalam waktu berapa? 5 hari ke depan, enggak lah 2 hari 5 hari 2 hari insya Allah berjalan lancar ya, amin ya rabbal alamin. Saya atas nama manajemen mengucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak semua sama mbak, mas. Ini dimana ini adalah salah satu program leadership development dari perusahaan. Saya sebagai DGC di Human Resources atau HRD betul-betul serius, sangat-sangat dahsyat. Jadi bagi teman-teman yang nanti insya Allah kalau semakin Anda tuh itu artinya masuk. Dan tak gunakan filosofi gelas kosong. Sering ya, saya kan pakai di internal training itu gunakan gelas kosong. Kalau Anda sudah merasa gelasnya penuh, begitu diisi air tumpah. Anda pulang membawa lelah. Tapi ketika Anda itu berfilosofi sebagai gelas kosong, itu air yang dimasukkan itu bisa penuh. Anda bisa pulang membawa berkah itu insya Allah.
Jadi sekali lagi, perubahan perilaku, perubahan cara pandang, dan perubahan tindakan yang ingin kita harapkan dari simulasi 2 hari ini. Saya pikir itu sah makanya bahwa 39 orang, ya, 39 orang. Masuk ya. Oke, 40 orang sudah disarankan baru menyuapkan, berarti sudah sah dan bebas kami apa-apakan saja Pak ya. Laporin ke kantor. Salah ya. Oke baik. Saya. Terima kasih Pak. Dan sukses semua. Iya, selesai. Tinggal minta lagi keras aja ke depan ya. Tinggal kurang keras, kerasin dikit ya. Makin kurang keras, pakai sepatu aja kalau perlu. Oke. Biar lebih nikmat lagi, di kawasan mata-mata. Tenang, kalau sampai sore kita begini aja udah. Boleh gantian, begitu lagi. Dua tangan di atas, saudara. Masalah. Oke. 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya lagunya, kita coba. Siap. 1, 2, 3. 1, 1, aku sayang macan. 2, 2, aku sayang macan. 3, 3, aku sayang macan. 1, 2, 3, aku sayang macan. Udah nggak bagus ya, kemudian kelompok. Iya kan? Iya, kita coba. 1, 2, 3. Oke, baik. Assalamualaikum teman-teman. Dipecah menjadi 3 kelompok besar ya, dimana masing-masing dipegang oleh salah satu fasilitator yang pasti sudah sangat handal. Nah, tentunya pasti mereka juga saat ini ya memiliki harapan-harapan terpendam dari masing-masing peserta. Tapi yang kita belum tahu adalah harapan terpendam apa sih? Kenapa hingga dari manajemennya mengadakan kegiatan outbound seperti ini atau training seperti ini? Kita tanyakan langsung kepada Pak Joko dan Pak Budi. Bagaimana Pak Nurudin, Pak Joko, mengenai apa sih sebenarnya harapan dari pihak manajemen kegiatan ini dilaksanakan kalau boleh tahu? Pertama sih bahwa manajemen punya harapan pasti akan mengubah perilaku mereka para pesertanya. Kemudian kalau cara berpikirnya, jadi kalau cara berpikirnya itu sudah diubah, maka harapannya nanti perilakunya juga bisa berubah. Kalau perilakunya bisa berubah, itu kan sudah pasti kepribadian mereka, kebiasaan mereka, budaya mereka juga berubah.
kalau kebudayaan mereka itu sudah berubah, sudah pasti harapan kami itu hasilnya juga akan berubah. Tentunya berubah kepada arah yang lebih baik. Kami kan punya target, sebenarnya visi misi kita itu di 2020. Di 2020 itu 1 billion pieces, itu pencapaian targetnya. Nah, di Indonesia itu kebagian 1 billion, karena dari 7 billion itu 1 billionnya itu ada di Indonesia. Nah, YKK Zipco ini support terhadap region di Asia Group. Itu ada beberapa negara yang memang kita itu kan company strategis karena produk kami itu adalah material, sehingga harapannya memang bisa support ke seluruh Asia khususnya, dan terutama bisa kalau bisa support ke seluruh dunia, karena YKK ini kan multinational company, Mas. Nah, kemudian selain dari harapan itu tentunya kalau orangnya itu, orang ini kan penting nih, SDM ini kan penting. Bagaimana perusahaan itu bisa menuju sebuah harapan besar kalau orangnya tidak dibekali dengan pikiran yang baik, dengan knowledge yang baik, dengan cara belajar yang baik. Jadi seringkali kan teman-teman merasa sudah sangat lelah, merasa sudah sangat capek melakukan segala sesuatunya, tetapi kok hasilnya belum sesuai harapan. Kadang-kadang target tidak tercapai. Nah, saya sih berharap dunia outbound ini bisa melatih mereka dalam waktu yang sangat singkat memang ini. Tetapi saya punya keyakinan benar bahwa dunia outbound punya beberapa simulasi, punya beberapa metode untuk mengencourage mereka. Sesungguhnya mereka itu punya skill yang mungkin sampai hari ini mereka belum keluarkan sepenuhnya. Nah, harapannya bisa mensupport dari visi misinya company. Kira-kira itu. Jadi lebih tahan banting, Pak. Iya. Jadi lebih tahan banting. Dia tidak gampang nyerah. Terus kemudian dia bisa melihat dari sisi yang berbeda, nggak monoton, nggak mikirnya hanya itu saja. Seolah-olah sepertinya yang dia lakukan sudah semuanya sudah maksimal, padahal sebetulnya dia bisa melihat sesuatu yang lain. Oke, baik. Itu kalau dari Pak Rudin. Kalau dari Pak Joko sendiri gimana, Pak Joko? Sejalan tadi yang disampaikan Pak Nurdin bahwa kita punya target untuk di Indonesia khususnya, kita harus punya sampai nanti saat tertentu kita harus mencapai 1 juta per tahun untuk bisnis, untuk size. Nah, kita persiapkan dari sarana, infrastruktur dan lain-lain mulai tahun ini. Tapi sarana infrastruktur itu kan tidak cukup. Yang menjalankan adalah karyawannya, employed, pekerja. Kita dengan HR bekerjasama bagaimana mempersiapkan tidak hanya sarana, tidak hanya prasarana, tapi juga pelakunya, orangnya yang akan menjalankan. Nah, di kami itu terdiri dari banyak proses, banyak section, banyak departemen, itu perlu kerjasama. Tidak boleh masing-masing section berpikir, oh ini hanya section saya, ini hanya departemen saya. Nah, kita dalam training ini kita ingin membentuk seperti team building, teamwork. Jadi kita ingin hilangkan sekat-sekat section, sekat-sekat departemen, bahwa kita punya tujuan. Bagaimana tujuan kita nanti pada saatnya 1 juta itu bisa kita ambil. Kita bisa support ke region kita dari Indonesia, bisa mensupport 1 juta kilometer double kalau kita unitnya bisa kita supply. Jadi dalam rangka itulah kami minta ke HR untuk coba kita bikin mereka itu mental, perubahan sikap, membuang sekat-sekat, menjadi suatu semacam tim. Jadi tidak hanya berpikir ke departemen saja, tapi berpikir bagaimana perusahaan kita. Nah, saya harap dari tim Outbound bisa memberi arahan ya, solusi atas harapan kita, bahwa kita bisa merubah bahwa karyawan ini menjadi membuang sekat-sekat lagi, kita menjadi satu tim, kita menjadi satu visi. Harapan kami itu. Jadi tidak hanya sarana, prasarana, tapi orang. Pelakunya juga harus kita SDM siapkan. Juga. Mental baja, tahan banting, dan berpikir jauh lebih all out the box ya. Luar biasa, itu adalah harapan dari perwakilan manajemen yang tentunya ingin sekali mengadakan training ini bisa jadi jauh lebih sukses. Tapi tentunya harapan ini tidak akan pernah bisa berjalan kalau kita tidak pernah mendengarkan dulu harapan dari karyawan-karyawan juga. Dan tugas tim dunia outbound lah yang menjembatani itu semua agar segala macam bentuk fasilitasi dalam setiap simulasi atau permainan bisa dijadikan satu bahan pelajaran yang bermakna buat kita semua. Tentunya buat teman-teman YKK bisa jadi jauh lebih bagus lagi dan jadi jauh lebih luar biasa lagi. Are you ready? Yes.
tadi sudah dibuka sama Bung Lukman ya, dan dengan kondisi kegiatan yang saat ini mereka baru dalam satu simulasi game pertama yang memang harus diawali dalam setiap pembentukan game itu adalah bagaimana mereka coba untuk mengenal satu kelompok satu sama lain. Mereka akan coba saling mengenal, bagaimana membagi tugas yang seperti halnya sudah kita ketahui secara bersama-sama bahwa namanya membentuk sebuah tim pasti kita harus saling kenal dulu dong. Cekidot, kita lihat dalam simulasi ball game. Berapa? Udah merasa nih, silakan disebutkan harapan sikap cara bekerja keras. Oh, jadi bisa menambah sikap bekerja keras ya, menambah rasa percaya diri. Selamat, Hermanto. Terima kasih Hermanto, Sabto, Nisto. Yahya Tulang. Jangan Tulang. Darmanto. Terima kasih Tulang. Ya, Darmanto pangkat. Terima kasih Darmanto, pangkat. Bagus. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Asep. Pak Lukman. Ya, Pak Lukman. Oke. Udah semua? Udah kesana semua ya? Lu harus pesan. Makasih Wadi. Nanti ya. Ya, reflek. Panggil dulu kali ya, Pak. Aisyah. Bosnya biasa bagian goyang. Tiba-tiba Suki kali. Tapi larinya cuma ganti. Oke. Dedi. Awas tali. Awas, Gani. Sunggi, ya banyak awas. Gani, awas. Awas. Ya, awas. Tanggapin nih. Nah. Tanggapin satu. Sip. Oh, kaki. Awas, garis. Awas. Awas. Oke. Tambahin depan. Depan. Awas, awas. Osmur. Tangan dua itu ditata. Tangan dua, ditata. Terus. Awas. Aduh, benar. Angkat semuanya. Terus. Bang. Terus.
Itu langsung berdiri tuh. Ini pegangin. Tadi dulu stop. Baliknya kayak tadi lagi. Ayo balik Mam. Baliknya kayak tadi lagi. Balik. Ayo. Awas, garis. Awas, garis. Lompat keluar sampai kena tali. Sorry. Awas, dorong. Awas, bahaya kepala. Ya. Oh. 31 menit kasih surplus Mas. Iya. Oke, baik, luar biasa. Gimana perasaannya, Pak? Sedikit main banyak punya teman Banyak juga udah gitu ya. Teman-teman benar-benar usahanya batu cewek pas yang di atas itu diangkat, teman-teman sampai kayaknya usaha banget tuh untuk ini sampai keringat sampai capek kayak gitu. Bisa menjaga keselamatan Bapak juga ya. Keselamatan saya udah percaya sama teman-teman juga percaya bisa ngirim saya ke sana. Jadi bukan cuma percaya tapi yakin juga. Lebih yakin lagi dengan kondisi sekarang teman-teman sudah berhasil 7 ring sekaligus dirapikan kembali hingga akhirnya berhasil. Dan gak masalah Pak diangkat-angkat lagi kata dia Pak ya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu, luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa. Kita bertemu dengan kelompok yang lain ya. Nanti kita lihat apakah kelompok yang lain bisa sama melakukan sepercaya tadi atau tidak. Are you ready? Yang ini dia. Konser aja Mam. Terima, awas, garis. Awas. Oke Mas, gimana tadi perasaannya Puasa sebulan gitu. Pokoknya saya senang sekali dengan kehormatan teman-teman Pak. Semua mendukung saya, akhirnya selesai dengan waktu yang cepat. Terima kasih. mau nyoba Mbak? Gak takut. Beneran nih? Yoi. Baik, rekan-rekan kita ketemu lagi dalam simulasi-simulasi berikutnya yang dilaksanakan di kegiatan di hari ini bersama YKK. Dan di sini ada salah satu kelompok yang sedang bukan bermain ya, tapi bagaimana mencoba mengalahkan tantangan-tantangan. Di tantangan yang pertama mereka harus melewati cargo net untuk menaiki net yang menjulang ke atas, vertikalnya kurang lebih hampir 90 derajat. Kemudian mereka harus melewati single bridge ya, dengan cukup panjang jalurnya, kurang lebih sekitar 20 meter. Dan kemudian mereka harus diakhiri dengan teman semua pastinya. Pasti pengen juga kan? Yuk, kita langsung ikutin yang lain. Saya nggak takut. Gaya banget gayanya doang. Mau nyoba bener? Ya mau. Aisyah, kamu takut nggak? Kamu takut nggak? Kamu takut nggak? Hei, kamu takut nggak? Enggak, bilangin dong. Nah, gitu. Madep sini. Lagi. Kamu takut nggak? Nggak takut. Iya, oke. Siap? Ya. 1, 2.
Capek. Capek, gamang, campur dah. Segala-galanya. Itu nggak pantas itu tulisannya. Herlan, buka lo. Oke. Taruh. Oke. Buke lo. Gimana Mas perasaannya? Takut nggak? Oke. Biasa aja. Serius. Iya. Jangan bohong. Boleh nambah? Boleh. Ngos-ngosan itu doang tuh, ngos-ngosan tuh. Takut nggak tapi di situ? Wah, enggak lah. Bener ya? Iya lah. Biasa dari kapal kita gitu. Kalau nggak di jembatan-jembatan tuh. Ya, sebelah kanannya. Ya, sebelah kiri. Lagi. Masih di situ, sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ini Langkah tinggi. ini kena lagi nih. Mundur dikit, mundur. Ya, udah langsung langkah. Terus langkah. Ya. Bisa nggak pakai ini? Langkah. Jarak kaki lurus ke belakang. Belakang depan. Ngejar. Jalan depan ya. Terus. Merangkak. Ya. Strukturnya dong. Iya benar. Gimana? Terus. Tadi kita sudah mengambil kegiatan, sekarang waktunya rehat. Kita lihat lagi kondisinya lagi makan-makan gimana yuk. Udah makan semua? Gimana kegiatannya hari ini? Lumayan. Ya masih kegiatannya saat ini masih coba untuk berkenalan dulu ya, kenal satu sama lain. Masih ada harapan. Tadi sudah sempat menuliskan harapan juga ya. Sempat dituliskan? Ditulis juga ya. Mudah-mudahan harapan itu bukan cuma sebatas tulisan, tapi juga bisa. Betul. Tadi juga kita sudah menyampaikan juga dengan pihak manajemen harapan dari pihak manajemen seperti apa. Nah, kita juga bertugas untuk menjembatani, waktu yang akan menjembatani untuk memfasilitasi harapan dari peserta manajemen juga. Mudah-mudahan seperti ini selesai. Amin. Sukses ya. Makin semangat. Yuk. Mengganggu waktu sebentar. Enggak, cuma mau tanya aja. Gimana kegiatan hari ini, Pak? Alhamdulillah. Iya. Lancar, capek atau gimana? Kayaknya belum, Pak. Belum ya? Belum capek. Iya, belum. Masih mengharapkan yang lebih? Oke. Ternyata siap, udah mulai tahan banting kayaknya ya. Gitu. Biasa macul lah. Bisa kerja keras kita di pabrik. Biasa kerja keras di pabrik ya. Biasa angkat-angkat. Biasa angkat-angkat? Iya. Oh, seperti itu. Biasa kalau boleh tahu di kantor kerjanya angkat-angkat apa sih kalau boleh tahu, Pak? Senang. Senang. 20 kilo. Kali ngangkat 50 kilo? 20 kilo? Iya. Itu setiap hari kerja? Apa hanya sebatas ngangkat aja kan? Asal kebutuhan aja. Betulin. Angkat. Dia sudah siap yang lebih berat lagi. Oke, insya Allah. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa jadi lebih semangat lagi. Yuk. Kita lihat lagi kelanjutannya seperti apa. Check it out. Jangan begini-begini. Hanya enggak siap. Jatuh. Yang jatuh siap. Penyangga siap. Satu.
silakan. Yang jatuh siap. Penyangga siap. Jatuh. Nggak usah terima, Pak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Turunkan perlahan, jangan langsung dijatuhin. Angkat siap. Siap. Angkat. Oke, baik teman-teman, ketemu lagi ya dengan YKK dan tim junior pun yang kali ini teman-teman YKK ditantang 3 kelompok ini untuk mengalahkan satu sama lain seperti ya tadi sore, tapi kali ini bukan dengan fisik ya, bukan dengan otot, bukan diotot, tapi bukan cuma fisik tapi juga ide-ide mereka ditantang untuk menjadi yang terbaik melalui satu simulasi yang disebut dengan jembatan impian. Bagaimana keseruannya, bagaimana pusingnya mereka, bagaimana semuanya untuk satu persatu, dan satu pun tidak ada yang bisa dikatakan apa ya, yang namanya nganggur ya, tapi semuanya ya selalu aktif dan kita lihat mereka luar biasa. Yuk. Say yes, 'cause I need to know. Say I'll never get your blessing till the day I die. So the love's my friend, but no feel means no. Kita buat perusahaan, nama perusahaan kita adalah Maung Group ya, dari gabungan dari para macan-macan. Ya, kita adalah buat jembatan ya, diambil jembatan macan Cibogor Bogor. Ngomong yang lain ya, ngomong sendiri Pak. Iya, ya. Jadi dari ini nampak dari samping masyarakat memperlancar transportasi darat. Oh iya, luar biasa ya, ibadah nilainya Pak. Insya Allah ibadah dulu dong. Langsung saya Pak, budget yang dibutuhkan berapa Pak? Budget yang kita butuhkan adalah sebanyak untuk apa? Cor daripada jalannya itu kita butuh sebanyak 75. 1, 2, 3. Besok aja. Pelan-pelan ya Bapak, pelan-pelan. Pelan-pelan. Buat. Buat. Luar biasa. Jembatan Kalijodo. Untuk bahan yang kita butuhkan, 1 isolatif, 75 kertas, 4
10 klip, 1 gunting, 1 penggaris, dan 1 spidol. 1, 2, 3. Sip. Paling minim, paling hemat, paling hemat. Cuman masalahnya tadi pada saat pembuatan kita ada miskomunikasi. Ada miskomunikasi, jadi yang satu ngerasa ada gempa, yang satu katanya lanjutin. Kalian dananya seret keluarnya Mbak ya. Dananya nggak, cairnya nggak langsung ya, sedikit-sedikit ya. Oh iya. Dipahami. Di kasbon. Di kasbon. Malam ini di sini mendengarkan saya bicara. Jadi insya Allah Bapak sudah berniat, nanti insya Allah akan diaplikasikan di kantor, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Paham dulu bahwa di muka bumi ini siapapun di muka bumi ini tidak ada manusia yang pernah gagal. Sekali lagi, di muka bumi ini tidak ada satupun manusia yang pernah gagal. Rezeki itu udah pasti. Perubahan. Apalagi? Perubahan. Perubahan, yes. Hal yang paling mendasar di muka bumi ini yang paling pasti adalah sebuah perubahan. Semua manusia akan berubah. Kalau hari ini nih, Bapak masih kelihatan muda. Yang kenal sama diri sendiri angkat tangan coba. Loh, katanya kenal kok nggak diangkat tangan? Yuk, yang kenal sama diri sendiri angkat tangan. Ya, siap. Kenal sama diri sendiri Pak ya? Oke, siap. Alhamdulillah. Oke. Kalau saya bapaknya laki, ibunya perempuan. Kemudian saya saat ini udah punya anak 3. Cowok pertama, yang keduanya cewek, ketiganya cewek. Kemudian untuk saat ini saya lagi ada di sini dan lain-lainnya. Apalagi saya malah curiga kalau bapaknya laki, ibunya laki nih. Untung ibunya perempuan, bapaknya laki. Oke. Jadi satu yang mesti kita sadar, bahwa setiap manusia itu terlahir sebagai pemimpin. Sepakat nggak? Sepakat ya. Manusia itu terlahir sebagai pemimpin. Minimal memimpin untuk dirinya sendiri. Sepakat ya. Jadi manusia itu terlahir sebagai pemimpin. Minimal memimpin untuk dirinya sendiri. Semua manusia tuh, mau laki-laki mau perempuan itu pemimpin. Minimal untuk dirinya sendiri. Jadi kalau yang sudah jadi kepala keluarga berarti memimpin keluarga. Bapak yang baju belang-belang belakang. Oh? Ini. Iya Bapak, begini. Iya begini. Ini kebalik pokoknya ini karena. Nah. Ininya tekukannya menghadap ke diri kita masing-masing. Oke, udah semua ya. Nanti hitungan ketiga kita ubah seperti ini. Ya, nanti hitungan ketiga kita ubah seperti ini ya. Loh, jangan raiso dulu. Oke, 1, 2, 3. Nah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo, dipercepat lagi. Ayo. Jadi biar lebih mudah belajarnya,
Kita hanya melakukan yang kita katakan, dan kita katakan apa yang kita lakukan. Jangan kita lebih-lebihin, jangan kita kurang-kurangin. Pak, si ini mau S2 gitu, mau beli S 2 biji, tiba-tiba sampai ke sana, ini si ini minta S 2 biji nih, padahal dia maunya beli, kita lebih-lebihin. Dia minta bonusnya juga 3, 5 atau berapa gitu. Itu udah nggak benar tuh. Nyuruh anak jangan merokok, tapi kita mau beli nasihat untuk merokok, itu juga nggak benar. Karena biar bagaimanapun juga, pemimpin itu seperti gagang sapu. Kalau di atasnya goyangnya kecil, di bawahnya pasti besar. Itu sudah pasti besar. Lakukan apa yang kita katakan apa yang kita lakukan. Oke, mudah-mudahan ini menjadi komitmen nanti dalam hati ya, bahwa ini akan menjadi salah satu budaya baru buat hidup kita. Kita akan melakukan apa yang kita katakan dan kita akan katakan apa yang kita lakukan. Karena itu syarat mutlak untuk menjadi seorang pemimpin. Mutlak. Benar-benar mutlak. Nggak ada itu berarti Anda bukan pemimpin, tapi mungkin pimpinan. Pimpinan keluarga, karena di rumah gaduh dulu, anak-anak bandel macam-macam, sekolahnya nggak benar, padahal punya bapak punya ibu gitu. Bapaknya bukan jadi pemimpin tuh, jadi pimpinan di keluarga. Cuma itu doang. Ini harus dibedakan nih. Pemimpin itu semua manusia. Jadi, sepakat ya? Pasti ada aja lah gagalnya, pasti ada aja kendala-kendalanya. Untuk itu, ketika ada hal-hal yang kita rasa itu mengganggu perencanaan kita nggak boleh maksain diri Pak, bisa gila nanti kita. Kita mesti stop dulu. Apa itu stop? Self Pak. Kita berteduh dulu, nanduin hati nih. Otak pikiran kita teduhin dulu. Kita berpikir ulang, thinking, observasi ulang, perencanaan ulang. Ini harus ada. Segi 4, 10 sampai 20, yang 11, 12 gitu. Oke. Yang tidak ada segi 4 sama sekali. Gak ada ya. Oke, yang kedua, yang segitiganya 1 sampai 10. 1 sampai 10 segitiganya. Yang segitiganya 10 sampai 20. Enggak ada? Oh Bapak, 10 sampai 20 ya? 21. Berapa? 21. 21. Oke, berarti 21 sampai 30 tuh, udah siap. Saya mau semua tangannya gerak dong. Ya kakak? Maju. Dari karungan dikasih. Oke. Tinggal nongol. Iya, tenang, Tulang, hati-hati tulang. Satu lagi. Ayo, kamu bisa. Gedein. Ayo pelan-pelan. Bismillah. Yeah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses. Ya. Cukup Pak, sudah nyala. Ya.
Udah, nih, bumbunya. Mundur lagi. Kakak. Yes. Kurang kompak, udah mulai ngantuk kayak ini ketum kita nih. Sekali lagi. YKK. Ya. Komitmen luar biasa. Alhamdulillah, kelihatannya ini sudah tengah malam, tapi kami lihat Anda semua masih kelihatan masih segar, masih semangat. Alhamdulillah hari ini adalah hari puncak pelaksanaan untuk hari pertama. Jadi hari ini belum puncak acara kita, karena besok masih ada satu acara lagi. Ini adalah puncak hari pertama, yang mana banyak sudah role game yang bapak-bapak sudah lakukan. Mudah-mudahan semua role game yang dilakukan ini adalah suatu ilmu yang secara tidak sadar sebenarnya Anda belajar bagaimana cara membuat team building, bagaimana cara Anda membuat teamwork. Karena yang hadir di sini adalah perwakilan dari semua departemen. Kita ada 5 factory, perwakilan dari 5 factory, dan dibagi menjadi 3 departemen yang mewakili menjadi 3 tim tadi ya, 3 tim yang terdiri dari berbagai macam campuran dari departemen dan factory tadi. Bapak-bapak sekalian, yang paling akhir tadi, yang permainan yang paling menarik yang kami lihat tadi adalah sebetulnya itu adalah cara suatu pembuktian bahwa kita khususnya sebagai karyawan dan Anda sebagai leader akan banyak tantangan, akan banyak hambatan. Dan api tadi kita anggap sebagai hambatan kita. Kalau kita dari awal sudah takut, kita dari awal sudah disugestikan akan bahaya, pasti Anda tidak akan ada yang berani lewat. Tapi alhamdulillah tadi melalui training sudah diberikan arahan, Anda sudah diberikan sugesti bahwa Anda tidak perlu takut hambatan. Dan nyatanya setelah Anda lewat, satu pun tidak ada yang celaka. Satu pun tidak ada yang takut. Ya sedikit tadi terakhir ya Mbak Tari, tapi itu wajar ya. Oke, selamat pagi. Are you ready? Masih dengan YKK dan tim Dunia Outbound tentunya. Di pagi yang luar biasa hari ini, luar biasa, sangat cerah, sangat indah sekali. Walaupun kemarin kita dihajar hujan habis-habisan kegiatan, tapi teman-teman masih tetap semangat. Dan di hari terakhir atau di hari kedua ini masih banyak rangkaian kegiatan kita yang pastinya jauh lebih menarik lagi dibandingkan kemarin, jauh lebih lagi. Salah satu juga tadi kemarin itu kan sempat dihajar hujan. Jadi masih ada satu simulasi juga nanti akan dimainkan kembali. Masih ada yang bermain Cargonet, masih ada yang bermain handfoot ataupun blind lead. Ya. Tapi setelah itu mereka akan dihajar habis-habisan dengan pertempuran paintball. Siapakah yang akan menangkan timnya ya, dalam perebutan bendera di arena paintball. Dan yang terakhir juga pastinya akan ada bagaimana kita akan mereka bisa bersatu nggak menghadapi tantangan-tantangan untuk menyalakan obor tertinggi YKK. Action. 1, 2, 3. Bangun. Baik, habis. Belum, terus. Sampai siang. Lampu merah, mau bergerak. Ayo. Kiri dikit ya, ambil. Pakai diri. Stop, tunggu. Selamat pagi Outbounders. Ya, kita di sini dengan kelompok Kancil ya. Kita tadi melakukan sebuah proses yang luar biasa. Ada salah satu wanita tercantik di kelompok kita, yaitu Bu Oki. Bu Oki, bagaimana tadi perasaannya? Sedikit tenang ya ini, nggak terlalu yang berapa buruk atau bagaimana. Mungkin udah sedikit pengalamannya dari kemarin, kita udah bareng-bareng. Intinya di sini komunikasi. Percaya si coklat tuh harus percaya si
KPD-nya ngomong apa, ambil, melaksanakan. Puas dengan hasil kerja kelompok Puas. Taruh di kaki. Ya, baik. Teman-teman, ketemu lagi di Jakarta seperti yang sudah janjikan. Ini sudah dimulai pertempuran dalam simulasi terakhir di posisi yang persiapan untuk berangkat. Tapi ternyata di kelompok yang satu ini, di kelompok macan memiliki strategi yang sangat luar biasa. Kita lihat bukan cuma bekerja keras, tapi ini nanti sudah bekerja keras. Tapi sangat luar biasa mereka menjaga kepercayaannya, kekompakannya yang luar biasa. Gimana Pak perasaannya? Menangkan gitu kan? Takut nggak sih Pak untuk menjadi yang berperan menjadi sang tangan gitu Pak? Awalnya takut nggak? Tas dulu. Sudah percaya? Yakin. Kerjanya sangat berat nggak? Kerjasama tidak enteng. Saat kerjasama enteng. Tapi Bapak banyak berperan di sana ya. Luar biasa. Sekali lagi selamat Bapak telah sukses. Mbak Titin, gimana? Mbak kan mau naik ya? Mau naik gimana? Apa yang dilakukan Mbak? Apa yang bisa memotivasi Mbak bisa naik ini? Gak tau, emang tujuan utama kesini pengen naik ini sih. Jadi emang udah ditungguin banget yang ini. Oh, maksud sih? Gitu ya, oke. Terus kiat-kiat Mbak gimana supaya bisa menyelesaikan tantangan ini? Kan ini ada beberapa tahapan. Gimana? Apa yang persiapkan? Yang pasti nyiapin mental sama fisik ya, yang pastinya soalnya kan ini pasti butuh kekuatan fisik. Jadi tadi udah makan sarapan pagi dulu. Terus biasanya sih aku malas sarapan, tapi karena mau naik ini sarapan. Oh gitu. Tapi Mbak yakin ya bisa mengatasi rintangan ini? Insya Allah yakin. Berapa persen ya keyakinannya? 99%. Oke, baru kalau gitu kita akan are you ready ya? Saya siap. Are you ready? Capek sih. Tadi yang paling capek mah yang pas habis naik tali yang pertama itu. Itu sempat berhenti sebentar soalnya capek banget. Terus kesininya sih udah enak aja. Terus mau nyobain yang flying fox? Pasti dong. Satu tangga lagi. Ya. Sip. Naik ke mana? Gimana Mbak? Soalnya saya sebenarnya fobia tinggi. Terus perasaannya? Bisa. Sebenarnya saya fobia ketinggian. Nggak takut lagi berarti Pak? Mudah-mudahan selainnya takut lagi. Semangat Pak. Lihat saya! Oh! Lihat saya! Oke, sebentar lagi kita akan saksikan pertempuran yang sebenarnya antara kelompok macan dan kelompok kancil. Bagaimana pertempuran antara mereka, kita lihat aja. Strateginya apa sih Pak kalau boleh tahu biar supaya mudah-mudahan? Ya saling melindungi antara satu yang lainnya gitu. Yang satu mundur, yang lainnya melindungi dari belakang gitu. Pada saat maju juga. Iya betul. Saling intinya saling kerjasama gitu antara tim. Luar biasa. Selamat sekali ya Pak. Wah dahsyat sekali. Mas itu pasti karena ada sayap Mas. Pastinya ada Mbak. Benar. Terkesima. Benar. Asli luar biasa bohongnya ya.
Ingat, semua bekerja. Baik, luar biasa. Sudah dilihat keseruan kita kan? Ya kakak, yang didampingi sama tim dunia outbound. Pastinya dalam kondisi yang luar biasa, dalam kondisi yang sangat lelah, semangat mereka nggak akan pernah yang namanya luntur. Kebukti bergetar bahkan. Pak Nurudin pun selaku manajemen, saya pun yang melihat di sini bergetar dan semangat teman-teman bisa menggetarkan YKK jauh lebih baik lagi. Kita akan lihat lagi dalam kegiatan YKK berikutnya. Cikedot. Kalau dengan Mbak siapa? Mbak Kasih. Oke, Mbak Kasih. Kenapa sampai nangis seperti ini? Kenapa? Saya terhadap teman-teman. Walaupun saya nggak langsung ikut berjuang, saya ikut bisa merasakan bagaimana mereka begitu gigih. Mereka gigih. Tapi padahal dari awal Mbak artinya bertugas sebagai panitia, membantu menyiapkan acara, tidak ikut serta langsung dalam rangkaian kegiatan. Tapi Mbak sendiri merasakan impact-nya. Dengan semangat teman-teman. Pernah nggak berpikir bahwa seandainya saya yang berada di sana? Sekarang saya juga berpikir apa saya bisa juga seperti mereka gitu. Makanya tadi saya punya fobia ketinggian. Tadi saya coba flying fox, coba itu high rope. Dan berhasil ya. Berhasil. Mudah-mudahan di tahun kedepannya kita bisa jadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan doa kita semua bukan cuma yang di sini, bukan cuma Mbak yang memperhatikan di sini atau melihat secara langsung keadaan yang terjadi di sini, tapi budaya di YKK bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih Mbak, mudah-mudahan bisa sukses Mbak. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah gimana membangun teamwork yang sehat dalam artian komunikasinya lancar, koordinasinya bagus, planningnya tepat, dan bisa hasilnya jadi baik. Kemarin kita banyak beberapa kendalanya yaitu pertama terlalu banyak yang memberikan komando, jadi si tangannya ini cukup bingung siapa yang harus diikuti. Itu dari kita kurang koordinasi untuk pembagiannya hal itu. Yang kedua, setelah belajar dari hal tersebut, akhirnya kita sepakati seperti apa, mau bagaimana, dan selanjutnya. Akhirnya disepakati satu orang yang memberikan komando, yang lainnya membantu dan memikirkan cara-cara selanjutnya bagaimana supaya si tangan ini bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Udah mustahil. Pertama itu. Terus kedua, toolsnya. Kita kan dikasih tools. Nah, mungkin kita dikasih tools tapi nggak ada fungsi. Gitu. Lalu kita coba kan. Fungsinya buat apa dan Nanti ya. Ini ngapa foto? Hati-hati ya.